Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah beriman tentang adanya alam barzakh. Kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Dan setelah itu ada kehidupan barzakh sampai hari kiamat, yaitu alam perantara antara alam dunia dengan alam kebangkitan yang dikenal dengan alam barzakh atau disebut juga dengan alam kubur, ya. Dan dia adalah alam tersendiri yang berbeda dengan alam yang sedang kita jalani sekarang ini, ya. Ini adalah alam yang gaib. Di dalam alam tersebut terjadi banyak kejadian-kejadian. Di antaranya yang paling menakutkan adalah seorang bisa disiksa dalam alam tersebut, alam kubur tersebut, alam barzakh. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis, laula alla tadafanu lada'autullah azza wa jalla an yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau bukan karena kalian bakalan tidak saling menguburkan, tentu akan aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengar sebagian dari azab kubur. Itu Rasulullah SAW sebenarnya ingin kita dengar tentang azab kubur, karena kalau seorang tahu tentang azab tersebut, tentunya dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mendengar azab kubur, maka tidak seorang pun akan menguburkan saudaranya, takut diazab. Takut diazab. Hadis ini ada kisahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Sabit, hadis riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu. Nabi sedang naik begol. Begol itu adalah persilangan antara kuda dengan himar, ya. Sehingga tidak lebih tinggi daripada kuda, tapi lebih tinggi daripada himar di antara. Rasulullah naik begol dengan penuh tawadhu'nya, dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh hadat bihi fakadat tulqihi. Tiba-tiba begol tersebut melengos atau membalik arah, ya. Hampir dengan ketakutan hampir menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza akburun sittah, tiba-tiba ada 6 kuburan, atau khamsah atau 5 kuburan, atau arba'atun atau 4 kuburan kita lihat. Ya. Faqala, Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadhil akbur? Siapa yang tahu penghuni kuburan-kuburan ini? Faqala rajulun ana. Ada yang mengatakan saya, Rasulullah. Qala famata mata haula. Mereka meninggalnya kapan? Qala matu fil isyraq. Mereka meninggal di zaman jahiliyah dalam kondisi apa? Syirik. Jadi isyraq maksudnya di zaman jahiliyah dalam kondisi musyrik. Maksudnya sudah lama. Sudah lama mereka meninggal dunia dalam jahiliyah. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Ya, itu sudah puluhan tahun lalu atau ratusan tahun lalu, sudah lama. Ini kuburan lama. Ya. Di zaman jahiliyah, ya. Rasulullah SAW aja baru ke Madinah pada setelah berusia 53 tahun, setelah 13 tahun di Mekah, ya. Artinya orang ini dikubur di zaman jahiliyah itu sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, itu puluhan tahun atau bisa jadi lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sungguhnya umat ini akan diuji di kuburan mereka. Itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Falaula alla tadafanu, kalau bukan aku khawatir kalian tidak saling menguburkan satu dengan yang lainnya. Itu kalau ada yang meninggal tidak mau dikubur, kenapa? Takut mendengar suara yang dahsyat tersebut. Ya, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Maka saya akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar sebagian azab kubur yang aku juga mendengarnya, yang aku mendengar sebagian azab tersebut. Tsumma aqbala alaina biwajhi, kemudian beliau balik menghadap kami dengan wajahnya, beliau berkata, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Rasulullah serius. Rasulullah balik menghadap para sahabat yang bersama Nabi. Rasulullah berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur.
Maka kami langsung mengatakan na'udzubillahi min adzabil qabr. Pada saat qalu mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah SAW ulangi lagi, ta'awwadzu billahi minal fitan. Hendaknya kalian Rasulullah ulangi lagi, ta'awwadzu billahi. Pertama Rasulullah mengatakan ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kami berkata na'udzubillahi min adzabin nar. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azab neraka. Wa qalu, ulangi lagi, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian daripada azab kubur. Qalu, sahabat berkata na'udzubillahi min adzabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ta'awwadzu billahi minal fitan. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari fitnah ma dhahara minhu wa batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu, para sahabat berkata na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minhu wa batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Rasulullah berkata lagi, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Qalu na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Hadis ini menjelaskan bahwasanya mereka senantiasa diadab padahal mereka sudah mati sejak zaman jahiliyah. Sementara Nabi sudah di Madinah, sudah berhijrah, ya sudah puluhan tahun atau mungkin lebih. Suara azab mereka masih terdengar dan didengar oleh begol tersebut. Makanya begol tadi berpaling menjauh dari lokasi kuburan tadi. Datang dalam satu hadis, ketika seorang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang waman nabiyyuk, siapa nabimu atau siapa orang yang diutus kepada kalian, kemudian dia berkata la daraitu, aku tidak tahu, la adri, aku tidak tahu, ya. Sami'tu an-nas yaqulun fa aqulu bihi, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku ikut-ikutan. Ketika dia tidak bisa jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunayhi." Maka kemudian dia pun dihantam oleh malaikat dengan palu dari besi dengan satu hantaman baina udhunayhi, di antara dua telinganya, itu mungkin di tengah sini atau di belakang, ya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka dia pun teriak dengan teriakan yang didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya, oleh semua yang di sekitarnya, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar. Jadi semua yang ada di sekitar kuburan tersebut kalau dihantam, maka akan mendengar teriakan orang ini saking sakitnya, tapi yang bisa dengar selain jin dan manusia. Dan di antara mukjizat atau di antara keistimewaan Nabi, maka Nabi dibuat oleh Allah bisa mendengar azab kubur. Makanya tadi begol tadi kemudian menjauh dari kuburan tadi karena dia mendengar suara yang orang sedang disiksa, padahal itu sudah lama dikubur. Ini hal gaib, ya, hal yang gaib. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas juga, ketika Rasulullah SAW sedang melewati dua kuburan, Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua orang ini sedang diazab. Itu Rasulullah dengar. Rasulullah sedang, kata Nabi, mereka berdua sedang diazab. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu kehidupan barzakh sangat lama, ya. Yaitu barzakh ila yaumi yub'atsun, kata Allah, sampai dibangkitkan manusia. Dan bisa jadi kehidupan barzakh puluhan tahun, bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi entah berapa lama baru manusia akan di hari kiamat, tiba hari kiamat kemudian dibangkitkan. Oleh karenanya kehidupan kita ini cuma sebentar dibandingkan dengan alam-alam berikutnya. Ya, kita hidup ya paling 60-70 tahun, setelah itu lebih dari itu sedikit, tidak banyak, ya. Baru setelah itu kita masuk dalam namanya alam barzakh. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan agar seorang terhindar dari azab kubur, ya? Terhindar dari azab kubur. Tentunya secara umum, sebab azab kubur adalah maksiat. Secara umum demikian, ya. Maka semakin seorang banyak melakukan maksiat, ya, terkait dengan hatinya, terkait dengan matanya, terkait dengan telinganya, terkait dengan kemaluannya, ya,
Segala jenis maksiat kalau dia lakukan semakin banyak, maka dia semakin terancam dengan azab kubur. Dan semakin seorang banyak melakukan amal soleh, maka dia akan semakin selamat dari azab kubur. Tapi apa yang dilakukan seorang agar selamat dari azab kubur? Ada beberapa amalan yang diharapkan bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur yang sangat mengerikan, ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, berusaha hanya bergantung kepada Allah, berusaha cari muka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha tidak mengharap pujian dan sanjungan dan pengakuan manusia sebisa mungkin. Tidak bergantung hati kepada makhluk sebisa mungkin, ya. Sebisa mungkin. Tidak mengharap pujian mereka semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Sungguhnya Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan perkataan yang kokoh fil hayatid dunya, ketika di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Dan qaulu tsabit maksudnya kalimat tauhid, yaitu syahadah la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang beriman maka pada hari di dunia dia akan mudah mengucapkan kalimat tersebut. Dan di antara tafsiran ayat ini, kalau di akhirat di antaranya adalah di barzakh, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia bisa menjawab. Yutsabbitullah, Allah kokohkan dia sehingga dia bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ya. Dan tentu sering saya sampaikan bahwasanya jawaban atas pertanyaan ini bukan masalah hafalan, ya, tetapi masalah keimanan. Siapa yang imannya semakin bagus, tauhidnya semakin kuat, maka dia mudah menjawab. Karena datang dalam riwayat orang munafik ditanya dengan pertanyaan tersebut dan mereka tidak bisa jawab. Mereka mengatakan, ha la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal orang munafik kenal betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka hidup di kota Madinah, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga terkadang berinfak, terkadang mereka ikut serta dalam jihad. Tentu mereka tahu betul siapa Nabi, siapa Allah, dan agama Islam. Tapi ketika ditanya di alam barzah, mereka dibuat lupa, dibuat tidak ingat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Jadi masalahnya bukan masalah hafalan, ya, tapi siapa yang beriman akan bisa jawab, siapa yang tidak bisa beriman karena saking takutnya dia lupa sehingga dia tidak bisa jawab. Maka seorang berusaha bertauhid, menjaga kalimat tauhid dengan harapan ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dia akan ditolong oleh Allah, dikokohkan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, ya, beramal soleh khususnya adalah salat, puasa, ya, dan juga zakat. Salat, zakat, puasa, dan amal soleh secara umum, ya. Datang dalam amal khusus seperti salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, dan cahaya di akhirat. Di antara tafsiran para ulama, salat adalah cahaya di antara cahaya di alam kubur. Siapa yang sering salat maka akan diberi cahaya baginya di alam kubur. Dan kalau diberi cahaya berarti dia selamat dari azab kubur. Kemudian juga puasa datang dalam riwayat yang khusus, ya. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun min adzabillah ka junnati ahadikum minal qital, ya. Bahwasanya puasa adalah pelindung dari azab Allah, dan di antara azab Allah azab apa? Kubur. Puasa adalah pelindung dari azab Allah, ka junnati ahadikum minal qital, seperti seorang menggunakan perisai ketika dalam peperangan, sehingga dia bisa terhindar dari azab.
Di antaranya adalah azab kubur ya. Tapi saya bacakan satu hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqani 'alaihim hina yuwalluna anhu." Sungguhnya mayat ketika diletakkan dalam kuburan, maka dia mendengar suara derap langkah kaki atau suara sendal khuf ya, sepatu dari orang-orang yang meninggalkannya ya. Hina yuwalluna anhu, dia dengar orang-orang pergi meninggalkan dia. Fa in kana mu'minan kanati sholatu inda ra'si. Kalau dia beriman maka salat menghampirinya di kepalanya ya. Dan ini datang dalam riwayat Imam Ahmad, saya bacakan riwayat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-insanu qabrahu fa in kana mu'minan ahaffa bihi amaluhu." Jika seorang manusia dimasukkan dalam kuburannya, jika dia beriman, maka amalan dia akan meliputinya. As-salat was-siyam, salat dan puasa akan meliputinya. Ini dua amalan sangat penting yang menghalangi seorang dari azab kubur. Secara umum amal solehnya seluruhnya meliputinya, khususnya salat dan puasa. Kemudian fayatihil malaku min nahwi salati fatarudduhu. Malaikat datang dari arah salat ingin menghantam orang ini, maka salat menolaknya. Wa min nahwi siyam fayarudduhu. Maka malaikat ingin menghantamnya dari arah di mana ada puasa, maka puasa menolaknya. Ini dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ditafsirkan dalam hadis yang kita baca sekarang. Wa in kana mu'minan kanat salatu inda ra'sihi. Kalau dia beriman maka salat menjaga di bagian kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, dan puasa sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, dan zakat sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was-silati wal ma'rufi wal ihsani ila nasi inda rijlaihi. Adapun perbuatan kebajikan seperti sedekah, menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada manusia inda rijlaihi, berada di kakinya. Jadi diliputi dari segala arah. Fayu'ta min kibali ra'sihi, maka malaikat datang ingin mengadabnya dari arah kepalanya. Fataqulu salat, maka salat berkata, ma kibali madkhal, tidak ada arah dari sisiku, tidak bisa. Kau tidak bisa masuk menyiksanya dari arah, karena salat jaga dia. Yang selama ini dia jaga salat ya, maka di alam barzah salat akan menjaganya. Yang selama ini dia jaga salat, maka di alam barzah salat akan menjaganya. Tsumma yu'ta min kibali rijlaihi, maka malaikat datang dari arah bawah, dari arah kakinya. Fayaqulu fi'lul khairat minas sadaqah was-silah wal ma'ruf wal ihsan ila nasi ma kibali madkhal. Maka berkatalah amal saleh, yaitu perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, menyambung silaturahmi, al ma'ruf wal ihsan, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain. Mereka berkumpul dan mereka berkata, ma kibali madkhal, kau tidak bisa masuk lewat sini. Demikian juga ya, puasa tentu menghalangi juga ketika ingin dihukum, disiksa. Akhirnya fayuqalu lahu ijlis. Ya. Maka akhirnya dikatakan silakan duduk ya. Silakan duduk. Baik. Akhirnya ditanya, Ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana fikum ma taqulu fihi wa madza tashhadu bihi alaihi. Kemudian ditanya, bagaimana menurut engkau tentang lelaki ini yang diutus kepada kalian, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berkata, da'uni hatta usalliya. Saya salat dulu. Saya mau salat. Jadi orang ini ingin salat di alam apa? Barzah. Fayaquluna innaka sataf'al. Mereka berkata, kau akan melakukannya. Akhbirna nas'aluka anhu. Jawab dulu pertanyaan kami. Siapa lelaki yang diutus di antara kalian dan bagaimana menurutmu, apakah kau mempersaksikan dia? Maka orang ini pun menjawab, Muhammadun. Orang itu adalah Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya adalah Rasulullah, wa annahu ja'a bil haqq, dan sungguhnya dia telah membawa kebenaran. Intinya ini dalil bahwasanya orang yang rajin salat, rajin puasa,
suka berbuat baik kepada orang lain, suka menyambung silaturahmi, maka dia akan dijaga oleh amal-amal tersebut. Ya. Tugas kita di dunia adalah menjaga salat, menjaga puasa, silaturahmi dijaga, sedekah dijaga, berbuat baik sama orang jangan pernah bosan. Ya. Meskipun orang tersebut membalas dengan keburukan, tetap kita balas dengan kebaikan. Karena kita ingin dijaga oleh Allah dengan sebab amal-amal soleh tersebut. Ya. Kan datang dalam riwayat yang lain, amal soleh akan berubah menjadi seorang yang rupanya indah, yang wangi, berkain putih, menemani orang yang dikubur. Sehingga dia berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka orang ini berkata, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu selama di dunia. Dan kita tahu dalam banyak hadis Allah bisa merubah suatu yang abstrak menjadi suatu yang konkret. Di antaranya ini, ya, amal soleh suatu yang abstrak, tapi dirubah, dibentuk oleh Allah menjadi seorang yang tampan, yang indah, yang harum, yang menemani dalam kuburannya. Maka jangan malas-malas untuk sholat, jangan malas untuk puasa wajib maupun puasa sunnah, dan jagalah silaturahmi, dan juga jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Taib. Di antara amalan yang juga bisa dilakukan untuk menghindarkan dari azab kubur adalah berjihad, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan." Jangan kalian menyangka, jangan engkau menyangka orang-orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah mereka adalah mayat-mayat. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberi rizki, yaitu dapat nikmat kubur, dapat nikmat alam barzakh. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi mereka dalam kondisi nyaman di alam barzakh dengan hayat barzakhiyah, dengan kehidupan khusus, yaitu kehidupan alam barzakh yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Ya, yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Ya. Karena orang soleh ketika masuk di alam barzakh mereka dapat kehidupan yang lebih indah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW merasakan sakaratul maut dan dalam kondisi kepayahan, maka Fatimah mengatakan, "Sungguh berat penderitaanmu wahai Anda." Maka Rasulullah berkata, "Ma ala abiki karb ba'dal yaum." Ya. Tidak ada penderitaan lagi kepada ayahmu setelah ini. Setelah ini. Jadi orang yang soleh, mereka berpindah kepada alam yang mereka hidup lebih indah lagi. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau ditanya oleh Masruq muridnya tentang makna ayat bahwasanya orang-orang yang mati syahid hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kami bertanya yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, maksudnya bagaimana?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang hayat barzakhiyah, kehidupan alam barzakh, kenikmatan yang dialami oleh orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arwahuhum fi jawfi thairin khudr." Ruh mereka berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Jadi kata para ulama, karena mereka telah mengorbankan jasad mereka dicabik-cabik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di alam barzakh mereka diganti dengan jasad sementara berupa burung yang berwarna apa? Hijau. Karena kenikmatan alam barzakh kenikmatan masih muqaddimah, belum sempurna kenikmatannya, ya. Tapi dibandingkan dunia sudah jauh lebih baik, ya. Nanti ketika hari kiamat baru dikembalikan jasad yang luka-luka tadi, dikembalikan sehingga sempurna menikmati kenikmatan di surga, ya. Untuk di alam barzakh, dan alam barzakh ini ada connecting dengan surga. Ini hal yang gaib, ya. Manusia dikubur di kuburan, di tanah, surga di langit, tapi ada connecting. Gimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Allah menciptakan dimensi, Allah mengkaitkan dimensi satu dengan yang lainnya, mengkaitkan alam satu alam yang lainnya. Hanya Allah yang tahu. Ini hal yang gaib. Kita hanya bisa beriman di luar daripada nalar kita. Maka kata Rasulullah SAW, "Arwahuhum fi jawfi thairin khudr." Ruh mereka berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh. Dan burung-burung ini punya sangkar yang gantung di arsy Allah Subhanahu wa taala.
tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Yang burung-burung ini terbang kemana-mana mengitari surga yang dia inginkan. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian burung tersebut bersangkar ke sangkar-sangkar tadi. Fattala alaihim rabbuhum tila'atan. Maka Allah pun menelaah mereka dengan satu telaah, yaitu ketemu mereka atau menyapa mereka. Faqala hal tashtahuna syai'an, kalian ingin sesuatu yang lain, itu mau nikmat yang lain. Faqalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Apalagi yang mau kami mau ya Allah, sementara kami berterbangan ke surga kemana saja yang kami sukai. Kita kalau di dunia ditanya begitu, pengen lagi? Tentu kita pengen lagi, ya enggak? Artinya kenikmatan dunia punya keterbatasan. Masih pengen lagi? Pengen punya rumah lagi, pengen punya mobil lagi, pengen muda lagi, pengen ini lagi, banyak yang diinginkan. Pengen punya anak lagi, banyak. Tapi mereka ketika ditanya, kalian masih pengen apa? Ada sesuatu yang diinginkan, kata mereka, apalagi mau diinginkan ya Allah? Sementara kami sudah berterbangan di surga di mana saja yang kami sukai. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Allah Subhanahu wa taala tanya mereka sampai 3 kali seperti itu. Jawabannya sama. Mereka tidak ingin apa-apa, sudah nikmat yang luar biasa. Makanya dalil bahwasanya kehidupan di alam berikutnya bagi orang beriman adalah kehidupan yang lebih indah. Makanya saya pernah menghibur ada kerabat ya, anaknya meninggal, hafiz Quran, sekolah di UIM ya. Kemudian meninggal masih muda, udah punya